Apa yang menjadi perbedaan dan sering jadi pertanyaan dari para customer, perbedaan antara S-Drive dan juga X-Drive. Bahwa sekalinya kita masuk ke interior baris kedua dari seri X milik BMW, yang langsung terasa adalah betapa spaciousnya ini interior. Free service masih ada dari tahun 2021 selama 5 tahun dari 2026, dan warrantinya selama 3 tahun dari 2021 menjadi 2024. Namun halo semuanya, kembali lagi di channel BMW Tunas Certified Pre-Owned. Di video kali ini kita akan mereview secara lebih dekat salah satu SUV compact yang dimiliki oleh BMW. Mobil ini berbasis dari salah satu seri paling ramai dan diminati oleh para customer di Indonesia, yaitu berbasis dari BMW seri 3. Tanpa panjang lebar, langsung kita akan bahas secara lebih detail dan dekat BMW X3 X-Drive 30i M Sport tahun 2021. Ketika kita membicarakan BMW X3 di Indonesia, sebenarnya ini adalah salah satu versi atau seri X yang memiliki sejarah cukup panjang di Indonesia. Karena kenapa? Kita tahu semua bahwa BMW seri X yang pertama kali mempelopori hadir di Indonesia adalah BMW X5. Namun seri kedua yang dimasukkan oleh BMW ke Indonesia adalah BMW X3 ini. Pertama kali hadir di Indonesia itu di tahun 2003 dengan kode bodi E83. Kemudian dilanjutkan generasi keduanya yaitu F25 di tahun kurang lebih 2011 sampai 2017. Dan sampai saat ini adalah generasi ketiga dari BMW X3 dengan kode bodi G01. Nah, di sebelah kita ini adalah unit BMW X3 Pra LCI. Jadi memang ini adalah yang belum mengalami LCI karena di tahun 2022 BMW X3 itu mengalami LCI atau facelift. Salah satu desain yang paling kontras atau mengalami banyak perubahan adalah desain lampu belakang yang terkenal dengan seperti capit kepiting. Nah, walaupun ini bukan merupakan versi dari LCI dari BMW X3, namun ini adalah versi the top-nya dari BMW X3 yaitu yang X-Drive 30i M Sport. Nah, apa bedanya dengan BMW X3 yang S-Drive dan yang non-M Sport? Karena ada beberapa sentuhan-sentuhan yang membuat mobil ini terasa semakin spesial. Kita lihat dulu yang pertama, bagian depannya, lampu yang digunakan ini sudah full BMW LED ya teman-teman. Jadi kita lihat bisa lihat bahwa DRL yang digunakan udah model heksagonal seperti ini, dengan dual buah proyektor, dan disematkan lampu sen di bagian atas juga sudah full LED. Kemudian bumper yang digunakan dari BMW X3 M Sport ini sudah sporty ya. Jadi ini desainnya adalah desain dari M, agresif banget, dimana banyak sekali aksen air duct ya atau lubang angin, walaupun ini lubang palsu sih sebenarnya, tapi patahan-patahan desain dari bumpernya, kemudian lubang angin di bagian depan itu menambah kesan sporty yang sangat signifikan dari BMW X3 ini. Di bagian kiri dan kanan bumpernya ini ada fog lamp ya, yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan penerangan jalan di depan. Kemudian kita bergeser ke bagian tengah. Grill yang digunakan dari BMW X3 sendiri ini kebetulan belum menggunakan active kidney grill seperti BMW pada umumnya. Namun kita bisa lihat bahwa ini lubangnya sangat besar-besar semua yang membuat pengoptimalan pendinginan dari mesin BMW X3 ini sendiri. Dan kalau kita bisa lihat secara lebih detail, di dalam grill ini ada semacam strut bar ya, yang membuat rigiditas dari mobil ini semakin optimal. Ini yang menjadi salah satu ciri khas dari BMW X3 juga. Jadi kalau teman-teman lihat BMW di jalan, lihat kalau ada strut bar seperti ini ya, ini adalah BMW X3. Kemudian di bagian tengah ini ada lubang angin juga untuk pengoptimalan radiator. Sekarang kita ke samping, kita akan melihat untuk profil ban yang digunakan karena
Ini yang menjadi salah satu hal yang paling spesial dari BMW X3 xDrive 30i M Sport ini, yaitu penggunaan velgnya. Mungkin di BMW X3 lainnya kalau nggak salah penggunaan velgnya adalah ring 19 atau 18. Untuk BMW X3 xDrive M Sport ini menggunakan ring 20. Jadi ini adalah velg yang besar. Dengan kalau videografer nanti menangkap detailnya ya, ban yang digunakan ini adalah Pirelli P Zero. Kita tahu semua bahwa Pirelli P Zero adalah salah satu ban yang high performance. Jadi ini ban yang keren banget. Dan kenapa keren? Tapak yang digunakan itu lebar. Untuk depan dan belakang itu kebetulan belang. Untuk bagian depan ini 245, aspek rasio ketebalan 45, jadi cukup tipis ya dengan ring 20. Sedangkan untuk yang di bagian belakang itu 275, aspek rasio ketebalan lebih tipis nih di 40 ring 20. Velgnya desainnya sama depan dan belakang, ini keren banget seperti banyak bilah-bilah ya seperti ini. Ini adalah velg keluaran dari M dan kaliper dong yang digunakan. Sangat kontras, warnanya biru dan ini keluaran dari M. Ini yang paling menjadi signifikan dari BMW X3 xDrive M Sport ini dibanding dengan S-Drive-nya. Sekarang kita akan lihat perbedaan dari penggerak dari mobil ini. Apa yang menjadi perbedaan dan sering jadi pertanyaan nih dari para customer. Perbedaan antara S-Drive dan juga X-Drive. Langsung kita lihat bagian mesinnya. Let's go. So, sekarang kita akan lihat untuk mesin yang digunakan dari BMW X3 xDrive 30i M Sport tahun 2021. Basically, ini adalah mesin yang sama dengan BMW lainnya. Ini adalah mesin yang common dan digunakan juga di BMW X3 yang S-Drive 20i. Jadi, ini adalah mesin B48 2000cc twin power turbo dengan inilah yang menjadi perbedaannya. Masalah tenaganya. Kalau di BMW X3 yang S-Drive 20i artinya apa? Mesinnya tenaganya setara dengan 2000cc, yaitu dengan output tenaga 184 horsepower kurang lebih dan torsi di 300 Nm. Berbeda dengan X-Drive 30i ini. Artinya apa? Ketika ada menyandang nama 30i, artinya mobil ini tenaganya setara dengan 3000cc. Output tenaganya adalah 252 horsepower dan torsi 400 Nm yang membuat mobil ini semakin lebih powerful dibanding versi S-Drive-nya. Dan yang paling penting, karena ini adalah X-Drive, maka penggerak dari mobil ini adalah 4-wheel drive. Jadi istilah 4-wheel drive di dalam BMW menyebutnya dengan X-Drive. Jadi ini adalah versi paling full spec yang dimiliki oleh BMW X3. Sekarang kita akan lihat untuk bagian belakangnya desainnya seperti apa. Kita akan lihat untuk kapasitas bagasi yang dimiliki oleh BMW X3. Baru kita masuk ke dalam interiornya. Let's go. Sekarang kita akan membahas untuk bagian belakang dari BMW X3 ini. Dan ya, ini adalah BMW dan seperti tidak ada yang salah. Karena kenapa? Walaupun saya harus akuin BMW X3 yang LCI dengan stop lamp model capit kepiting seperti itu sangat cantik, tapi bukan berarti ini nggak kalah cantik. Karena kenapa? Kita coba ya nyalakan untuk lampunya. Jadi ini adalah kunci keyless-nya teman-teman ya, dan ada aksen M-nya nih di kuncinya yang menambah kesan premium dari mobil ini. Jadi kurang lebih seperti ini untuk lampunya. Cantik, tetap cantik ya. Dan ini adalah semua sudah full LED, stop lamp-nya, lampu sennya, dan lampu mundurnya. Kemudian di bagian tengah ini ada stop lamp juga, di bagian atas defogger dan juga wiper. Kemudian ada ada kamera belakang juga di sini yang akan membantu teman-teman untuk tidak menyenggol objek-objek yang tidak perlu teman-teman senggol. Oke, kemudian ada sensor parkir juga sebanyak 4 titik ya di bagian belakang, dan ini karena adalah versi dari X-Drive makanya knalpotnya adalah exit dual pipe. Jadi sangat menambah kesan sporty dari mobil ini. Sekarang kita akan membahas masalah bagasi dari BMW X3 sendiri, karena bagasinya sudah full elektrik seperti BMW pada umumnya. Ada tuas di dalam interior, kemudian bisa dari tuas elektrik di sini, dari kunci, maupun ketika kita membawa barang yang baik kita cukup melakukannya dengan kick sensor. Jadi
kita cukup mengayunkan kaki ke bagian bawah mobil dan kita bisa lihat bahwa bagasinya sangat besar. Karena kenapa? Ini kursi baris kedua ini bisa dilipat juga secara rata lantai yang membuat fleksibilitas dari bagasi BMW X3 ini semakin lega. Kemudian ada tray juga yang akan menambah privacy dari pemilik BMW X3, karena kenapa? Barang-barang tidak akan bisa dilihat dari kaca bagian belakang. Kemudian ada pengait juga di sini ya, yang bisa digunakan oleh teman-teman semua kalau ingin mau bawa barang. Dan ada 2 titik di sini, 2 titik pengait. Kemudian ada soket 12 volt, kemudian ada gantungan juga nih di bagian sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian di bagian kiri sini ada seperti slot ya untuk menaruh kotak P3K. Enaknya dari BMW X3 ini adalah adanya kapasitas tambahan di lantai dari BMW X3 ini yang akan semakin menambah fleksibilitas dari bagasi mobil ini. Karena ini adalah mobil 2021, tenang saja, sudah dapat APAR ya. Jadi sesuai dengan standar pemerintah. Jadi untuk BMW X3 sendiri ini adalah BMW yang sangat cocok buat teman-teman semua di rumah yang mungkin ingin BMW namun dengan fleksibilitas yang cukup tinggi ya. Karena kenapa? Bisa lihat sendiri, bagasinya sangat luas. Bagasinya ini bisa 1.500 liter lebih jika kursi baris kedua itu dilipat. Benar-benar rata lantai. Sekarang kita akan bahas untuk interior baris kedua dari mobil ini, di mana biasanya digunakan untuk mungkin para istri atau para anak-anak yang dijemput sekolah menggunakan BMW X3. Let's go. Sekarang kita sudah ada di interior baris kedua dari BMW X3. Dan ya seperti kita mungkin teman-teman juga udah pernah nyoba ataupun yang belum pernah mencoba, bahwa sekalinya kita masuk ke interior baris kedua dari seri X milik BMW, yang langsung terasa adalah betapa spaciousnya ini interior. Beneran deh, teman-teman yang di rumah kalau emang penasaran bisa langsung datang. Karena kenapa? Even dari BMW X1 yang paling compact sampai ini X3, X5 dan X7, nggak ada yang namanya issues tentang kelegaan kabin. Karena kenapa? Yang pertama, ini posisi berkendara saya, tinggi saya adalah 168 cm dan ya bisa dilihat ini panjang satu telapak tangan aja masih belum nyampe nih ke dinding dari kursi baris pertama. Kemudian ini panoramik segede gaban, gede banget, menambah kesan yang semakin luas juga dari interior. Dan biasanya menjadi issues atau permasalahan dari atap panoramik ini adalah plafon dari mobil itu akan turun, akan lebih rendah. Namun kita bisa lihat ini tinggi banget jaraknya, nggak ada masalah sama sekali untuk masalah dari headroomnya. Walaupun kalau boleh jujur memang kursinya ini agak kurang tinggi ya, jadi paha ini tidak terlalu tertopang dengan sempurna. Namun ini bisa dicarikan solusinya dengan cara kita memasukkan kaki ke kolong kursi baris pertama, dan yang membuat posisi kita semakin rileks. Ditambah lean angle dari kursi baris kedua ini cukup rebah nih, jadi ini enak banget ya. Ada armrest juga di sini yang bisa digunakan, tingginya pas. Ini bahkan nggak ambruk ya untuk armrestnya, jadi tingginya pas. Tangan kiri dan kanan ini bisa beristirahat dengan nyaman. Ada cup holder juga di bagian tengah ya. Kemudian semuanya materialnya adalah soft touch. Ada tray juga di jendela baris kedua, ditemani juga sound system dari Harman Kardon yang membuat suasana di dalam interior BMW X3 ini semakin menyenangkan. Ada juga sentuhan-sentuhan kecil yang cukup spesial, yaitu ada emboss lambang X ini yang menunjukkan identitas ya mobil ini adalah BMW X3. Ada ambient light juga yang warnanya bisa diganti-ganti, ada beberapa pilihan warna, handle rem aluminium finish, kemudian soft touch, semua ini dari leather. Kemudian pengaturan suhu ini sebenarnya 3 zone ya, triple zone, depan kiri kanan itu berbeda dan belakang beda. Namun untuk yang di bagian belakang ini pengaturan blowernya itu mengikuti pengaturan yang ada di depan. Jadi triple zone-nya ini untuk yang pengaturan suhunya saja. Di bawahnya ini ada slot untuk yang mungkin bisa taruh untuk HP,
dan ini ada USB Type-C, dan ini karena 4-wheel drive ya, X-Drive, jadi ada gundukan kecil untuk sebagai ruang shaft dari ruang mesin untuk menyalurkan tenaga ke roda bagian belakang. Kemudian buat teman-teman semua di rumah yang mungkin punya anak kecil, ingin duduk meletakkan anaknya di mobil dengan safety, dengan aman, itu ada soket untuk ISOFIX-nya. Jadi ini aman banget, dan secara properly mobil ini bisa diduduki untuk 3 penumpang. Jadi ini luas banget, no issues tentang interiornya. Dan kalau kita bisa lihat, ini material empuk pun ini bisa sampai ke deket pintu ya. Jadi kalau kita nih misal lagi mode mager ya, kita mau senderan seperti ini, misal ini kan kepala kan butuh nyender ya, disenderin ke sini, ini badan nggak sakit nih, karena di bagian dekat pintunya ini soft touch juga, ini leather beneran nih. Jadi ya, walaupun beberapa customer bilang X3 ini adalah kurang besar ya secara size, namun sebenarnya enggak juga, karena yang mungkin yang menganggap X5 itu terlalu besar, opsi terbaik yang bisa dipilih adalah BMW X3 ini. So, menyenangkan duduk di baris kedua dari BMW X3 ini. Sekarang kita langsung akan duduk di baris pertama, kita akan lihat posisi berkendaranya dan apa saja yang kita bisa bahas dari interior baris pertamanya. Let's go. Sekarang kita sudah ada di baris pertama dari BMW X3 xDrive 30i M Sport tahun 2021, dan ya, ini adalah interior BMW pada umumnya, dimana ketika teman-teman semua di rumah mungkin sudah terbiasa dengan BMW ya, akan sangat mudah dalam pengoperasiannya. Sekarang kita akan lihat satu persatu apa saja yang ada di interior baris pertama ini. Yang pertama, yang mungkin tadi lupa di-mention di baris kedua adalah penggunaan warna interior ini berwarna mocha brown disebutnya ya, dan ini materialnya semua sudah full dari leather. Jadi ini biasa kita bilang adalah black sapphire on mocha brown ya. Dan kemudian penggunaan plafon juga pun ini berwarna hitam, yang membuat kita nih sebagai pemilik dari mobil ini tidak perlu khawatir mobil ini kotor. Penggunaan material di dashboard ini semua sudah soft touch, ada subwoofer juga, dan seperti yang tadi udah di-mention di baris kedua, sound system yang digunakan adalah yang Harman Kardon. Walaupun belum Bowers & Wilkins seperti di BMW seri 7 maupun BMW X7 ya, it's okay, nggak apa-apa. BMW tetap menyematkan sound system yang branded ini dari Harman Kardon, yang membuat kesan premium itu tetap ditampilkan. Ada aksen silver juga di bagian tengah sampai ke pinggir. Kisi AC sama ya seperti BMW pada umumnya. Layar iDrive-nya walaupun ini belum yang terbaru di iDrive 8, tapi BMW iDrive 7 ini itu udah cukup modern, tidak ketinggalan zaman sama sekali. Karena kenapa? Ada pengaturan iDrive juga di sini yang halo Pak. Kenapa modern? Yang pertama, ini layar iDrive itu sudah bisa touchscreen semua, ditambah semakin dipermudah dengan adanya tuas iDrive di sini. Jadi kita bisa melakukan pengaturan mobil maupun entertainment dari tuas iDrive maupun touchscreen ketika sedang tidak berjalan mobilnya. Dan kemudian tombol shortcut ya, di tombol-tombol ini juga seperti touchpad ya. Jadi ini diraba aja langsung keluar di layar iDrive-nya. AC tadi sudah dikatakan bahwa ini adalah triple zone, jadi suhu antara kiri, kanan, depan, dan belakang itu bisa berbeda. Di konsol tengah ini ada wireless charging yang bisa dipakai ya untuk HP-HP yang memang sudah support. Kemudian ada slot untuk kunci nih di bagian sini. Kemudian ada USB Type A, ada cup holder juga 2 buah yang bisa dipakai, dan ada USB slot 12 volt soket ya. Kemudian tuas transmisinya ini seperti BMW pada umumnya ya, 8 percepatan, dan ini model joystick. Kemudian electric parking brake, ada auto hold juga di bagian bawah dari tuas electric parking brake-nya. Kemudian ada hill descent control, karena ini adalah BMW X3 yang ya secara spesifikasi sebenarnya bisa untuk membawanya ke medan-medan off-road. Kemudian ada sensor parkir,
mode berkendara total ada 4, ada Eco Pro, Comfort, Sport, dan juga Adaptive, dan juga Traction Control on dan off. Kemudian untuk layar instrumen atau speedometernya ini aksennya bisa dirubah ya seperti BMW pada umumnya lah. Ini ketika Eco Pro nuansanya menjadi biru, kemudian Comfort itu orange seperti ini ya, dan ketika Sport ada nuansa merah-merahnya juga. Dan yang paling penting karena ini adalah BMW, yang menjadi concern utama adalah posisi berkendaranya. Dan ya tidak usah menjadi perdebatan lagi, karena kenapa, ini adalah BMW, pengaturannya semua sudah full elektrik untuk kursinya, ditambah ada penyangga paha juga nih di bagian tengah dari kursinya. Jadi ini bisa digunakan untuk membuat kaki itu tidak mudah lelah. Dan masalah posisi, tilt dan teleskopiknya sangat jauh, artikulasinya nih, ini coba saya mainkan ya, atas bawah, masuk keluar, ini membuat sangat cocok untuk dipakai di berbagai postur masyarakat Indonesia. Jadi kaki kita benar-benar bisa lurus nih. Coba ya saya bikin se-ergonomis mungkin, dan ya ergonomis, no issues tentang semuanya. Ditambah setir dari M yang ini sangat keren, ini hanya ada di M Sport ya, maksudnya trim dari M Sportnya yang membuat mobil ini semakin keren dan semakin mengasihkan, karena dari transmisinya up and down dari gigi mobil ini bisa diatur via pedal shift. Cruise control sudah ada, walaupun memang belum adaptive cruise control ya, dan ada speed limiter di sini, dan steering switch controlnya lengkap untuk di bagian setirnya. Tuas lampu seperti biasa ada di bagian kanan, tuas wiper di bagian kanan, tuas sen ada di bagian kiri. Memory seat ada 2 buah ya untuk sisi driver, ada lock dan unlock di sini, handle dari metal juga, dan tombol dari power window pun ini semua dari metal. Tidak ada material tidak berkualitas dari mobil ini. Sekarang kita langsung akan masuk ke dalam kesimpulan bagaimana kondisi mobilnya dan kita akan jual di harga berapa. Let's go. So, sekarang kita akan lihat untuk mobilnya. Ini adalah BMW X3 xDrive 30i M Sport tahun 2021. Ini merupakan BMW X3 dengan tipe yang paling full speknya, paling tingginya, paling lengkapnya, yang memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi kepada teman-teman semua di rumah sebagai calon customer dan pemilik dari mobil ini. Mobil ini tahun 2021 dan kilometernya adalah 26 ribuan. Ya walaupun saya harus akuin tidak terlalu rendah untuk kilometernya, tapi untuk mobil 2 tahun sekali 1 tahunnya kurang lebih 13.000 sangat oke sebenarnya. Karena kenapa? Mobil ini sudah dipastikan full service record dari BMW. Jangankan full service record, mobil ini juga bebas tabrak dan banjir, sehingga memberikan kualitas yang maksimal kepada teman-teman semua. Kemudian free service masih ada dari tahun 2021 selama 5 tahun jadi 2026, dan warrantinya selama 3 tahun dari 2021 menjadi 2024. Namun karena teman-teman semua nanti membelinya di BMW Tunas Certified Pre-Owned sebagai authorized dealer resmi, kita akan memberikan extend warranty selama 1 tahun menjadi 2025. Jadi ya bisa dikatakan bahwa teman-teman semua sebagai calon pemilik dari BMW X3 ini tinggal isi bensin saja. Sekarang kalau tanya pajaknya berapa? Pajak dari BMW X3 ini kurang lebih sekitar 15 jutaan ya, kurang lebih ya. Sangat worth it dengan apa yang ditawarkan. Sekarang harganya berapa? Untuk BMW X3 xDrive 30i M Sport, ingat ya, ini adalah yang xDrive. Artinya apa? Ini adalah yang full speknya dengan trim M Sport. Jadi ini adalah yang paling tingginya. Kita open harga untuk mobil ini di 1,1 M 39 juta. Jadi harga tersebut tenang aja, teman-teman semua masih bisa open for nego. Kita bisa membicarakan secara lebih detail mobil ini dan bagaimana skema pembiayaannya juga, karena kita bisa memberikan suku bunga seperti mobil baru. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Jika teman-teman semua membutuhkan informasi yang lebih lengkap mengenai BMW unit X3 ini ataupun mobil-mobil kita yang lain, teman-teman bisa langsung menghubungi sosial media kita, baik website, TikTok, Instagram, YouTube, maupun
lewat media sosial yang kita punya lainnya, atau bisa menghubungi saya secara langsung, Leon sebagai bisnis consultant. Teman-teman semua, kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai unit-unit yang teman-teman inginkan. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan lengkap dari BMW X3 xDrive 30i Sport tahun 2021 ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kita akan membahas mobil-mobil yang gak kalah cantik dan gak kalah menarik. Ciao!